apa yang dikerjakan, damai sejahteranya Tuhan ini yang melampaui segala akal kita akan memelihara dua hal dari hidup kita. Apa dan apa kita? Coba lihat. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan berbuat apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, ini luar biasa, saudara. Maka itu saya selalu berkata, dan banyak orang kaget kalau saya ngomong, tidak bisa tidur itu dosa besar. Awas yang suka nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena suruh berdoa itu baik. Tapi kalau nggak bisa tidur karena ketakutan, kapan kaya, kapan kawin, wah itu celaka betul. Itu dosa besar. Jadi ingat, jangan sampai ada dosa dalam diri kita. Karena kalau kita tidak bisa tidur karena ada sesuatu hal yang menguasai diri kita, itu berarti hati dan pikiran kita dikuasai oleh yang lain, bukan oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal ini tadi. Kalau damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kita, tidur itu enak betul, saudara. Iya atau enggak? Karena kita jadi tenang sungguh dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam damai sejahtera melampaui segala akal itulah maka kita akan bisa melihat rencana Tuhan dengan jelas dalam hidup ini. Nah, ayat 8 sekarang. Jadi akhirnya, ya kesimpulan terakhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya suka memperhatikan kata semua, semuanya. Pikirkan. Percayalah, kalau dalam pikiran kita ada semua hal-hal ini, Tuhan jamin tidak akan ada dosa masuk dalam pikiran kita. Amin. Bagaimana dosa mau masuk? Nggak ada kesempatan, nggak ada tempat juga. Sebab seluruh pikiran kita sudah diisi yang manis, yang benar, yang suci, yang mulia. Saya nggak urut, yang nggak hafal ya. Yang adil, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Semuanya itu ada pada pikiran kita. Sungguh tidak ada rencana-rencana jahat, nggak ada pikiran-pikiran jahat, nggak ada yang macam-macam lagi, nggak ada. Saya nggak tahu bagaimana Trivenis mendapat ide untuk buat peragaan Lukas 10 ya, Lukas 10 tadi. Tapi itu buat saya peneguhan untuk berita ini saya sampaikan kepada saudara. Itu cara Roh Kudus. Maka itu bagi saudara yang pelayanan firman, selalu minta peneguhan. Kalau kita dapat apa-apa dari Tuhan sebelum kita sampaikan, ya minta peneguhan. Ini saya belajar dari beberapa hamba Tuhan dulu. Kalau kita sampai ke suatu tempat pelayanan, lihat suasananya, lihat ada apa, ada gambar apa, ada orang ngomong apa, lalu yang Roh Kudus akan buat kita diteguhkan, maka hal-hal itu akan kena di hati kita. Oh, ini dia. Nah, saudara, biasakan bagi pelayanan firman, kalau saya terima sesuatu dari Tuhan, terus minta peneguhannya. Sore tadi saya dapat pernyataan ini, tapi saya masih ragu-ragu. Apakah saya mesti sampaikan malam ini? Ya terserah Tuhan lah. Apa? Nah, peristiwa tadi itu meneguhkan. Karena bicara soal motivasi. Tahun 94, saudara, saya pernah dengar khotbah pasal itu. Di antara semua khotbah tentang orang Samaria yang baik hati, baru satu tahun 94 dari pendeta Samuel Doktorian. Bagus sekali. Nah, bicara soal motivasi dalam hati orang, ada 4 sikap hati yang perlu kita tanya. Dan malam ini semua orang jujur. Dari 4 yang saya mau ungkapkan ini, saudara masuk yang mana? Ya, jangan tertawa dulu supaya nggak ketahuan. Diam dulu semuanya. Dari 4 itu. Ya, Pak Samuel Doktorian berkata, ada motivasi yang pertama, sikap hati yang pertama dari perampok itu sendiri. Yang namanya perampok itu selalu berkata, milikku, milikku, milikmu juga milikku. Itu perampok. Catat supaya saudara ingat itu. Nah, kita tidak boleh punya sikap hati yang seperti ini. Milikku, milikku, milikmu, milikku. Kacau betul ini orang. Nah, sikap hati yang kedua adalah imam itu. Orang Lewi, ya. Sikapnya itu umum. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Ketika dia lihat orang itu luka parah, dia lihat. Tapi itu sikap yang umum. Maaf, aku tidak mau nyampuri urusanmu. Aku tetap berbuat baik. Tapi aku nggak mau nyampuri urusan. Ya. Orang ini akan berkata, milikku, milikku, milikmu, milikmu. Jangan campur-campur.
Ngerti nggak? Jadi nggak mau repot, nggak mau direpoti juga nggak mau ngerepotin orang. Ini tipe orang egois. Kan kelihatannya baik bukan? Nah, secara umum manusia kebanyakan ada di nomor 2 ini. Jadi nggak mau ganggu orang, juga nggak mau diganggu, nggak mau ngerepoti orang, juga nggak mau direpoti. Jadi dia hidup hanya untuk diri sendiri saja. Imam padahal. Yang ketiga adalah pemilik penginapan itu. Wah, orangnya baik, suka menolong, diberi kamar semuanya cuma. Tapi apapun yang dikerjakan, dia minta imbalan, bayar. Jadi minta bayaran. Jadi orang yang baik, suka menolong orang, tetapi minta imbalan. Ini sikap orang yang ketiga. Periksa kita dari mana. Nah, yang keempat, Tuhan Yesus berkata, nah di antara kamu yang mendengar perumpamaan ini, mana yang disebut yang baik hati? Sifat yang keempat luar biasa. Dia nggak ada urusan. Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang kontradiksi. Orang Yahudi itu bencinya kepada orang Samaria itu sampai keluar ubun-ubun. Benci betul mereka. Sejak peristiwa Salomo mati, jadi seberapa ribu tahun, kerajaan Israel pecah jadi 2. Satu kerajaan Samaria, satu Israel. Padahal saudara. Tapi mereka nggak suka. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat kontradiksi. Tadi sore saya baru terima telepon yang sangat menggelikan saya. Dia cerita, dia minta saya doakan dalam telepon itu supaya saya tuh nggak benci kepada orang-orang Papua, khususnya orang Ekari. Kenapa? Motor saya dicuri, setelah ketahuan dia minta tebusan seharga harga motor itu. Mau diapakan orang itu? Bisa bayangkan nggak? Nah, terus saya masih buat apa? Saya minta didoakan supaya saya bisa ngampuni orang itu. Sambil doa saya juga mau tertawa. Ya memang kurang ajar juga ini orang. Sudah nyuri motornya, sekarang yang punya motor sudah nebus harga motor itu lagi. Nah, saudara, yang keempat ini sikapnya luar biasa. Dia orang Samaria. Yang dirampok ini orang Yahudi. Seharusnya orang Samaria berkata, kesempatan aku balas, matilah kamu situ. Enggak, dia enggak berkata begitu. Dia tolong, dia bawa ke penginapan. Lihat, waktu dia mau tinggalkan penginapan itu, dia buat apa kepada yang punya penginapan? Dia tinggalkan uang. Terus dia berkata begini, kalau aku balik dan aku lihat ternyata ada kebutuhan lain yang keluarkan, aku akan bayar lagi kepada kamu. Nah, sikap yang keempat dari 4 macam karakter orang adalah milikku, milikku. Dan kalau kamu perlu, ambil yang aku punya. Saudara, sikap yang keempat ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini orang Samaria yang baik hati itu. Nah, jadi motivasi hati kita itu memegang peran. Kalau sampai orang Samaria ini bisa menolong orang Yahudi yang jelas musuhnya, berarti dalam pikiran orang Samaria ini pasti ada Filipi 4 ayat 8. Betul enggak? Kalau enggak ada Filipi 4 ayat 8, enggak mungkin. Dia pasti akan berpikir, enggak semua yang adil, enggak semua yang baik yang dipikirkan. Dia akan berpikir, untuk apa kau nolong orang ini? Bangsanya membenci aku kok. Maka itu periksai hati kita dalam kehidupan ini, dalam pelayanan kita, supaya sungguh kasih Tuhan itu dikenal oleh dunia ini. Bagi beberapa yang tidak ikut, tadi pagi ada acara baik Semibur, itu singkatan sekolah minggu liburan. Bagus sekali acara itu. Jadi siang kami lihat walaupun terlambat, sungguh luar biasa. Lalu sore tadi anak-anak diajak ke pantai. Cuma saya pesan ini. Tadi saya memperhatikan beberapa anak kelas 4. Saudara, ternyata banyak di antara mereka itu suka melamun. Nah, di dalam ilmu jiwa anak, mereka itu masuk usia remaja. Itu pasti yang mereka pikirkan adalah pikiran-pikiran masalah remaja. Nah, tolong yang dengan kelas 4 di rumah, minta penyucian dengan darah Yesus pada pikiran mereka. Yang lain tertawa sibuk, mereka ini diam. Wah, ini nggak beres kalau begini nih. Ada sesuatu yang kita perlu doakan dari antara mereka. Nah, karena mereka sudah besar. Nah, jadi pikirannya mungkin atau mereka nggak bisa ngikuti apa yang anak-anak lain buat atau tidak. Saya juga masih belum tahu jelas. Tapi sebagai anak yang sudah mulai remaja, pasti pikirannya akan macam-macam. Tolong doakan. Sebelum anak-anak itu kembali ke asrama, doakan satu persatu. Nggak tahu kok tiba-tiba Roh Kudus gerakan. Dan tadi betul waktu saya lihat mereka melamun, wah ini gawat ini anak-anak. Perlu didoakan betul mereka. Ajak mereka ngomong, ajak mereka diskusi. Mereka itu sudah besar, perlu perhatian khusus. Saudara ingat, mereka itu buah sulung kita loh. Yang kelas 4 ini buah sulung kita. Kita perlu jaga buah sulung ini.